Sorry kalau sama asing gua agak sebel emang. Habis mereka injek-injek kita, lu gila kita. Saya setuju, Pak Menteri, Anda keren sekali karena saya termasuk orang yang juga tidak mau negara kita terstigma dan mengikut apa kata asing saja. Contoh saja, di asing itu selalu mengatakan bahwa Indonesia melakukan deforestasi. Padahal mereka lah yang lebih dulu melakukan deforestasi beberapa abad yang lalu. Proses industrialisasi di mereka sudah selesai, rakyat mereka sudah kaya-kaya, dan hari ini mereka mengemis oksigen kepada kita dan menyuruh kita untuk tidak melakukan apapun pada wilayah negara kita. Padahal ada ratusan ribu bahkan jutaan masyarakat kita masih berada di dalam kawasan dan sekitar kawasan hutan yang butuh disentuh dengan pembangunan. Contohnya di kami di Kabupaten Siak, lebih dari 80 dari 131 kampung kami masih berada di dalam dan sekitar kawasan hutan yang bahkan 80 tahun Indonesia merdeka sampai detik ini masih belum bisa merasakan yang namanya aspal karena berada di dalam kawasan hutan. Dan ini adalah kawasan hutan produksi, bukan hutan alam ataupun hutan konservasi. Sehingga saat kita melakukan yang disebut dengan pembangunan oleh asing, kita akan disebut melakukan deforestasi. Satu lagi Pak Menteri, saya perlu mengucapkan rasa terima kasih terutama juga kepada Bapak Presiden Prabowo melalui Menteri Keuangan yang akhirnya membatalkan pengurangan transfer keuangan daerah atau TKD, bahkan menaikkannya pada tahun depan. Kami berterima kasih bahwa pada akhirnya pihak istana, pihak pemerintah, pihak pusat menyadari bahwa kami terutama pada daerah-daerah penghasil sumber daya alam hidup dan bergantungnya itu salah satunya dari dana transfer. Kami tidak bisa disamakan dengan kota-kota besar di Indonesia yang mungkin bisa mendapatkan pemasukan dari pendapatan asli daerah mereka seperti iklan, spanduk, baliho dan lain sebagainya. Kami nggak bisa seperti mereka karena kami menyerahkan hutan kami, menyerahkan minyak kami, menyerahkan lahan sawit kami untuk menjadi pemasukan nasional yang kemudian impactnya ke kami itu dalam bentuk dana transfer. Jadi mudah-mudahan ini bisa menggerakkan perekonomian di daerah. Selain rasa terima kasih kami bahwa dana transfer ini akan naik di tahun depan, kalau bisa Pak Menteri yang koboi tapi baik hati, mohon maaf agak muji-muji dikit Pak, karena maklum Pak, karena Bapak pasti punya hutang sama kami di Siak. Pak Menteri Keuangan yang terhormat, ada kurang salur dari pemerintah pusat kepada pemerintah Kabupaten Siak sebesar 100 miliar. 100 miliar mungkin bagi pemerintah pusat tidak seberapa, tapi bagi kami di daerah ini berarti segala-galanya. Berarti untuk guru-guru ngaji kami, berarti untuk tenaga kesehatan kami, berarti untuk masyarakat di kampung-kampung kami. Kalau bisa Bapak kurang salur tahun 2023 bisa dilunasi ke daerah. Dan kami sudah berkirim surat ke Menteri Keuangan 4-5 kali Bapak. Mudah-mudahan surat kami bisa terbaca dan bisa tersalurkan. Dan kami juga bermohon Bapak kalau bisa di tahun berikutnya kira-kira transfer itu kalau misalnya datangnya kalau bisa tepat waktu. Karena kalau di transfernya sudah di akhir tahun maka terjadi potensi silpa dan kami berharap kalau misalnya silpanya sudah ketahuan berapa bisa kami masukkan di APBD murni sehingga perencanaan kami jauh lebih matang lagi dari setiap sen rupiah. Uang yang disalurkan yang berasal dari uang rakyat ini akan kami kembalikan ke rakyat untuk mendukung program-program nasional. Kami berharap, terutama saya selaku Bupati Siak Riau, berharap suara kami dari kepala daerah ini juga didengar oleh para pihak, terutama dari pihak istana. Mudah-mudahan dengan berbagai pergerakan di sektor real yang diinginkan oleh Presiden, pertumbuhan ekonomi 8% itu bisa tercapai bila mana izin Bapak Presiden. Mulailah pelan-pelan kita menggunakan yang namanya model ekonomi terintegrasi secara horizontal, jangan vertikal Bapak Presiden. Kalau HTI, HGU itu hari ini kita masih secara vertikal, hulu dan hilirnya masih dikuasai lewat satu pintu di pemerintah pusat. Bagaimana dengan kami di pemerintah daerah? Peran kami masih sangat kecil sekali diberikan. Padahal dampaknya akan dirasakan oleh kami daerah. Sudah saatnya model ekonomi kita menggunakan pola terintegrasi secara horizontal, di mana ada pelibatan bersama dengan kelompok-kelompok masyarakat melalui pemerintah daerah, sehingga hulu dan hilirnya pada sektor-sektor, terutama sektor manufaktur, juga melibatkan masyarakat. Kalau seandainya ini vertikal, maka yang terjadi seperti saat ini Bapak Presiden, Bapak Menteri, banyak sekali aset-aset negara yang dititipkan kepada perusahaan hari ini banyak yang tidak maksimal, justru menjadi sumber konflik di tengah masyarakat. Ratusan ribu bahkan jutaan hektar kekayaan alam kita hari ini nggak bisa nyaris diapa-apakan karena izinnya diberikan kepada sektor-sektor industrialisasi dan kemudian statusnya misalnya kawasan hutan produksi tetapi tidak maksimal, lalu karena ada perintah dari atas harus maksimal. Kemudian konflik di tengah masyarakat ketika lahan tersebut terlanjur dikuasai oleh masyarakat karena berbagai sebab. Jadi kami berharap kalau seandainya di sektor HTI, HGU yang ini menjadi hilirisasinya akan menjadi sektor manufaktur juga melibatkan kami-kami di pemerintah daerah
lewat BUMD misalnya dan juga kelompok-kelompok tani masyarakat. Mari kita ubah polanya, libatkan pemerintah daerah dalam hal ini BUMD agar nantinya sektor ini, sektor penggerak utama ekonomi di daerah kami betul-betul bergerak dengan melibatkan masyarakat yang ada di daerah itu. Sejahteranya melibatkan secara keseluruhan. Terima kasih, semoga sektor real ini terus bergerak dan kami yakin dan percaya kami siap mendukung program Bapak Presiden untuk pertumbuhan ekonomi dan Indonesia Emas 2045. Gimana Bu? Sudah puas menyampaikannya? Lumayan, namanya juga berharap kan Pak Menteri mudah-mudahan VT-nya nyampe lah ya ke Pak, tolong di tag ya Pak Menkyu 100 miliar, mudah-mudahan bisa cair juga sih. Nulisnya tadi lo di amplop lo, berharapnya sih dicairin karena sudah 4-5 kali, mungkin lebih daripada itu nagih-nagih utangnya Pak Menkyu. Pak Menteri ya, bayar ya Pak ya, tolong ya Pak ya, mohon Pak ya, tolong Pak.